proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Mutia Hafid buka-bukaan judul di Kementerian Komdigi. Baru sekitar 2 minggu Mutia Hafid duduk di kursi Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan olehnya dalam waktu singkat. Salah satunya menata kelembagaan. Sebab Komdigi hadir menggantikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dalam Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penataan tersebut jadi salah satu program jangka pendek Kementerian Komdigi, termasuk menata struktur organisasi dalam kementerian tersebut. Penataan kelembagaan termasuk penataan struktur organisasi proses bisnis, program kerja pasca transformasi dan menjadi Kementerian Komdigi, kata Mutia dalam rapat kerja Komisi IDPR, Senin, 5 November 2024. Judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak. 40 sampai 50 orang. Dia juga membuka diri ada masukan dari Komisi I. Perubahan yang sudah Mutia menjelaskan sebagai ruang perbaikan dalam tata kelola struktur organisasi. Pada prinsipnya, perubahan nomenklatur nama kementerian menjadi komunikasi dan digital memang membuat ruang juga untuk perbaikan di dalam dan juga tata kelola sistem struktur organisasi di dalam, jelas dia. Selain itu, Komdigi juga harus menghadapi sejumlah pegawainya menjadi tersangka judi online. Setidaknya 11 pegawai telah dinonaktifkan sementara karena kejadian tersebut. Mutia mengaku tidak tahu persis nama tersangka saat ditahan polisi. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Jadi butuh verifikasi nama-nama tersebut sebelum menonaktifkan mereka. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan polisi kami tidak tahu persis namanya karena hanya nama singkatan. Yang mengetahui sebenarnya pihak kepolisian, jelasnya. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti. Misalnya namanya Ab, tapi ada YG nama belakangnya juga sama. Jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11 namun demikian tidak menutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah, imbuh Mutia. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya. Karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu, sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Berikutnya Mutia menambahkan baru akan mengeluarkan pemberhentian sementara saat surat penahanan sudah dikeluarkan. Kalau sudah 7 hari surat penahanan sudah keluar resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS, tuturnya. 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Adapun identitas 11 oknum yang ditahan polisi tersebut masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Ditjen Aptika, Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dari 11 tersangka yang ditangkap, tidak semua berasal dari pegawai Komdigi. Kemudian setelah itu tentu dalam upaya menghormati azas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.